وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas jenis-jenis ibadah, dan poin yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu adalah isti'anah dan istighatsah. Jenis ibadah berikutnya adalah az-zabah. Az-zabah artinya menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat untuk siapa penyembelihan itu dia lakukan. Kalau untuk Allah dalam arti melaksanakan perintah Allah, berkurban, ataupun menyembelih biasa, bukan untuk kurban, untuk dimakan, lalu menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka itu adalah peribadatan yang agung. Kalau kurban ada dua nilai, ya menyembelihnya, ya kurbannya. Karena itulah maka menyembelih tidak boleh dilakukan selain karena Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Katakan oleh Muhammad, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, penguasa semesta alam, dan tidak ada syarikat bagi Dia dalam hal itu. Hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Hidup mati kita hanya untuk Allah, Rabbul Alamin, la syarikalah. Nggak boleh ada sekutu dalam hal ini. Wabidzalika umirt. Dengan hal itulah aku diperintahkan. Ini menunjukkan menyembelih sama dengan sholat, hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Disandingkannya sholat dan menyembelih menunjukkan sama-sama memiliki nilai ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Juga dalam surah Al-Kautsar Allah menyatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Rabbmu dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Itu adalah sesembelihan yang bernilai ibadah. Juga diterangkan di dalam surah Al-Hajj 36, "Wala budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha shawwaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha." Dan unta-unta kami telah jadikan bagi kalian syiar Allah,
dan kami jadikan di dalamnya ada kebaikan bagi kalian di dalam unta, maka sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Setelah mati silakan kalian makan. Ini semua menunjukkan bahwa menyembelih salah satu jenis pengorbanan yang hanya ditujukan untuk Allah dan tidak boleh ditujukan kepada yang lain. Maka bila ada orang yang melakukan pengorbanan bukan untuk Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Walaupun pengorbanan itu sesuatu yang tidak berharga, nilai dari apa yang dikorbankan. Allah tidak melihat nilai dari apa yang dikorbankan, tapi melihat dia berkurban untuk siapa. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan, dakhala an-nar ahadun fi dzubab. Seseorang ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Ada juga yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Orang-orang bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Nabi SAW menyatakan ada satu kaum, mereka punya berhala. Setiap kali ada orang lewat dicegat. Qarib, berkurbanlah engkau untuk berhala kami. Ada orang lewat, dia mengatakan, saya tidak punya apapun untuk dikurbankan. Mereka berkata, qarib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia menangkap lalat, disajikan, dikurbankan untuk berhala itu, dibiarkan lewat, dia masuk neraka. Karena melakukan perbuatan syirik, walaupun berkurbannya hanya dengan seekor lalat yang enggak ada harganya. Datang lagi orang, dicegat, disuruh berkurban. Qarribu walau bidzubab, berkurban walaupun dengan seekor lalat. Dia bilang, saya tidak akan berkurban kecuali untuk Allah. Faqatalahu, dibunuhlah orang itu, lalu dia masuk ke dalam surga. Lihat, tidak dilihat nilai dari apa yang dia korbankan, tapi yang dinilai adalah pengorbanannya. Dari sinilah Allah menyatakan, la yanalu, tidaklah sampai dari kurban kalian, luhumuha wala dima'uha, baik dagingnya ataupun darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang mendasari kurban kalian. Dari sini kita mengetahui bahwa salah satu di antara bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah berkurban. Poin kedua hari ini, di antara jenis ibadah adalah nazar. Allah di dalam beberapa ayat menjelaskan tentang nilai ibadah dari sebuah nazar. Pertama, dalam surah Al-Hajj 29 Allah menyatakan, thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nudhurahum. Kemudian hendaklah mereka membersihkan dulu kotoran-kotoran dari tubuhnya, dari diri mereka. Kemudian hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Memerintahkan untuk ditunaikannya nazar menunjukkan melaksanakan nazar adalah ibadah. Orang yang melakukan nazar itu dipuji oleh Allah. Sebagaimana
Surah Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, yang dimaksud mereka adalah orang-orang mukmin, menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka takut kepada suatu hari yang azabnya, penderitaannya begitu merata. Maksudnya hari kiamat. Ini bernada pujian. Orang mukmin adalah orang yang menunaikan nazar mereka dan takut terhadap hari kiamat. Juga dalam Al-Baqarah 270 Allah menyatakan, wa ma anfaqatum min nafaqah aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Apa saja yang kamu infakkan atau yang kamu nadarkan, maka Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan wajib ditunaikan nazar. Melakukannya diberi pahala. Pelakunya dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat yang tadi disebutkan, dan mengabaikannya adalah dosa. Hadis tentang nazar lebih banyak lagi. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sih. Siapa orang yang bernazar untuk mentaati Allah, silakan laksanakan. Nazar untuk melakukan sebuah ketaatan, umpamanya nazar untuk shaum sunnah 3 hari berturut-turut, silakan laksanakan. Nazar untuk menghafalkan umpamanya sebuah surat yang sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, maka itu ketaatan, wajib ditunaikan. Tapi siapa orang yang nazar untuk bermaksiat, maka tidak boleh untuk dilakukan. Seperti umpamanya kalau saya lulus ujian, saya akan lari keliling kota Bandung sambil membuka aurat. Membuka aurat adalah maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan. Kalau umpamanya saya sembuh dari penyakit ini, saya mau mabuk sampai puas, maka nggak boleh dilaksanakan. Adapun kalau isi nadarnya berupa ketaatan, wajib dilaksanakan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh jamaah kecuali Muslim. Maknanya Imam Bukhari, Ashabus Sunan, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain berkata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran la adri dzakara ithnain aw thalathan ba'da qarnihi. Thumma yaji'u qaumun yanduruna wa la yufun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yastashhidun wa yadharu fihi musliman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di generasi aku. Para sahabat, sebaik-baik manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang terbaik adalah para sahabat. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin, kalian ini umat terbaik. Maksud kalian adalah kaum muslimin ketika ayat itu turun, yaitu para sahabat. Lalu Nabi SAW mengukuhkan dengan sabdanya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah
manusia pada generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi. Generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang disebut oleh Nabi SAW. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berkata Imran bin Husain, aku tidak tahu apakah Nabi menyebut 2 generasi atau 3 generasi setelah generasi beliau. Setelah itu, thumma yaji'u qaumun, di generasi keempat datang satu kaum. Kaum ini tidak sebaik kaum sebelumnya. Ada beberapa perbuatan tercela yang diungkap dalam hadis ini dilakukan oleh generasi keempat dan seterusnya. Yaitu apa? Yanzuruna wala yufun, mereka bernazar tapi nazarnya tidak dilaksanakan. Wa yakhunun, mereka berkhianat. Wala yu'tamanun, dan tidak amanah. Wa yashhadun wala yustashhadun, mereka memberi persaksian padahal tidak dimintai persaksian. Wa yadharu fihi musliman, dan muncul di tengah mereka kegemukan. Ini merupakan beberapa kondisi yang disebutkan dalam konteks celaan. Nazar tidak dilaksanakan, diamanati khianat, lalu memberi persaksian padahal tidak diminta persaksian, terus gemuk-gemuk. Apakah gemuknya badan tercela? Para ulama merinci. Yang dimaksud gemuk yang tercela dalam hadis ini adalah karena kerakusan terhadap dunia. Adapun kalau gemuk akibat dari rutinitas yang bagus, yang baik, yang bernilai ibadah, lalu berakibat gemuk, maka tidak terkena celaan ini. Contohnya umpamanya para ulama, para masyayikh rata-rata gemuk, buncit. Kenapa? Karena pekerjaannya duduk terus. Di rumah mereka baca kitab, menulis kitab, itu duduk. Terus berangkat ke tempat ngajar di mobil duduk. Sampai di tempat ngajar di masjid ataupun di halaqah ilmiah mereka duduk. Pulang lagi ke rumah memurojaah lagi, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengulang-ulang hafalan, bahas menulis kitab ataupun membaca kitab. Seluruhnya duduk dan jarang bergerak. Untuk menghindari kena ginjal banyak minum. Apa akibatnya? Gemuk apa tidak? Iya, gemuk. Apakah gemuknya itu karena efek dari kerakusan terhadap dunia? Tidak. Saum tetap jalan. Diet mungkin saja dilakukan untuk menghindarkan. Tapi karena sistem metabolismenya sudah nggak bagus, semuanya itu tidak menyebabkan mereka langsing gemuk. Maka ini tidak tercela, tidak terkena celaan ini. Oleh karena itu, wayadharu fihi masiman, muncul fenomena kegemukan di kalangan mereka, maknanya adalah efek dari kerakusan terhadap dunia. Kalau umpamanya ada ustadz ulama kekar, six packs, ototnya menonjol, itu perlu dipertanyakan sehari-harinya ngapain dia. Mungkin sehari-harinya nge-gym bisa 4-6 jam per hari baru bisa menonjol ototnya, ya enggak? Kapan bacanya? Kapan belajarnya? Kapan ngajarnya? Seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama harus lebih banyak belajar, lebih banyak baca daripada mengajarnya.
Yang sampai kalau tentara mah kehabisan amunisi perang, amunisi habis ngapain? Udah dia jadi korban. Seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama kerja sehari-harinya ngajar, habis bahan. Apa yang dia omongkan? Kemana-mana ngaco akhirnya. Kalau dia ngajar sejam, minimal dia harus baca 2 jam sebelumnya. Kalau dia ngajar 2 jam per hari, minimal dia harus membaca 4 jam di hari itu. Jangan sampai bahan stok materi kurang, ngajurnya banyak. Apa yang terjadi? Yang lahir dari mulutnya bukan ilmu, tapi hawa nafsu. Akhirnya cerita pengalaman pribadi lah yang aneh-aneh, yang menakjubkan. Yang paling konyol adalah menceritakan kisah-kisah fiktif sekedar untuk baik memancing tertawa ataupun untuk memberi inspirasi. Menceritakan kisah fiktif terlarang karena itu masuk ke dalam kategori dusta. Jadi kenapa para ulama, para masyayikh kebanyakan gemuk? Karena orang sehari-harinya duduk. Bukan karena banyak makan, bukan karena tidak saum, tapi rutinitas harian mengakibatkan tidak bisa dihindarkan dari kegemukan. Sumpah untuk melakukan sesuatu esok hari. Contoh, besok ada kajian, saya akan datang. Ditanya oleh teman, serius nih, demi Allah saya pasti datang. Ternyata besoknya tidak datang. Berarti sumpahnya dilanggar. Maka dia terkena kifarat. Berikan 10 orang fakir miskin makanan atau pakaian. Kalau tidak mampu, maka saumlah 3 hari berturut-turut. Nah, nazar yang tidak dilaksanakan karena tidak boleh dilaksanakan, karena isinya dosa dan maksiat, ada kifarat seperti itu. Termasuk kalau isi sumpah yang kita pernah ikrarkan isinya adalah kemaksiatan. Seperti demi Allah saya nggak akan bertanya-tanya lagi atau menyapa lagi kepada dia. Saking apanya? Saking keselnya kepada dia, kepada kawannya. Janji nggak ditepati, kesel, berusaha demi Allah saya nggak akan menyapa lagi, akan saya musuhi seumur hidup. Isi sumpahnya itu sebuah dosa, karena nggak boleh seseorang muslim memusuhi muslim yang lain melebihi 3 hari karena urusan dunia, tidak boleh. Ini janji seumur, demi Allah saya akan memusuhi dia seumur hidup, tidak boleh. Langgar sumpahnya, tapi bayar kifaratnya. Ini berlaku juga untuk nazar. Jadi tidak boleh isi nazar yang maksiat dilaksanakan, langgarlah isi nazarnya tapi bayarlah kifaratnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'si." Siapa orang yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditunaikan. Syarat yang kedua, ayyakuna mimma yatiquhul amdu. Isi dari nazarnya adalah perkara yang mampu dilaksanakan oleh orang tersebut. Adapun kalau tidak mampu untuk dilaksanakan, ya jangan. Seperti umpama seseorang bernazar, saya kalau sembuh akan menunaikan haji atau umroh dengan berjalan kaki. Gak mungkin, gak akan mampu. Disebutkan dalam salah satu hadis sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala nadarat ukhti an tamshiya ila baitillah fa amaratni
an astaftiya laha Rasul sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu. Saudaraku yang perempuan bernazar untuk berjalan kaki menuju Baitullah dari Madinah. Berjalan kaki ke mana? Ke Mekah. Berat, nggak akan mampu seorang perempuan. Kemudian saudariku itu merintahkan aku untuk meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pun minta fatwa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tamshi wal tarakab. Jangan berjalan kaki, tapi berkendaraanlah. Karena nggak akan mampu kalau berjalan kaki. Hendaklah dia berkendaraan. Ini menunjukkan kalau isi dari nazarnya sesuatu yang sangat berat, tidak mampu untuk dia lakukan, maka ambil alternatif yang mampu dia lakukan. Kebaitulah berjalan kaki, aduh berat, nggak mampu, maka silakan berkendaraan. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idh huwa birrajulin qa'im fasala anhu faqala Abu Israil nadhara ay yaqum fala yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri di luar di tengah teriknya matahari. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang-orang, itu siapa dan ngapain? Dijawab, itu Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan berteduh, dan tidak akan berbicara, serta akan saum. 4 isi nazarnya. 3 diantaranya nggak punya nilai ibadah, yaitu berdiri tidak duduk. Apa untungnya berdiri? Apa nilai ibadah dari berdiri? Nggak ada. Kedua, panas-panasan, tidak akan berteduh. Ya. Apa untungnya berpanas-panasan? Gosong nanti, nggak ada manfaatnya. Tidak memiliki nilai ibadah. Ketiga, tidak akan berbicara. Apa manfaatnya diam? Berbicara boleh selama isinya baik, bahkan diperintahkan untuk berbicara yang baik. Dan yang keempat, saum. Kalau saum ya jelas nilai ibadahnya. Di nazar 4 hal. 3 diantaranya isinya tidak ada manfaatnya, bahkan memberatkan dirinya. Yang keempatnya bernilai ibadah, yaitu saum. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, murhu falyatakallam wal yastadil wal yaqud wal yutimma saumah. Perintahkan dia untuk bicara, berteduh, dan duduk. Jadi jangan laksanakan 3 isi nazar yang gak ada manfaatnya. Berdiri gak ada manfaatnya, suruh dia duduk. Berpanas-panasan gak ada gunanya, suruh dia berteduh. Balem mingkem gak ngomong, gak ada manfaatnya, suruh dia berbicara. Wal yutimma saumah, dan suruh dia menyempurnakan saumnya. Kalau saum ya teruskan sampai maghrib. Maka ketika menjelaskan hal ini berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam bitarki ma lam yakun mutiqahu wa lam yakun mashru'an wa amarahu bi itmami saum likaunihi yutiquhu wa likaunihi mashru'an. Nabi SAW merintahkan dia untuk meninggalkan isi nazar yang tidak mampu dan yang tidak disyariatkan, yaitu berdiri, berpanas-panasan, dan
tidak bicara, lalu beliau memerintahkan orang itu melanjutkan saumnya karena saum mampu dia lakukan dan juga disyariatkan. Inilah syarat yang kedua, mampu dilaksanakan dan ada manfaatnya. Syarat yang ketiga, ayyakuna fima yamlik, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Syarat yang ketiga, isi nadarnya tentang perkara yang memang dia miliki. Kalau yang tidak dimiliki tidak boleh dinadarkan. Kalau saya sembuh, saya mau menginfakkan mobil mewah seharga 1 miliar milik tetangga. Ya boleh, bukan hak dia. Kecuali kalau mobil seharga 1 miliar itu milik dia, ya wajib ditunaikan. Ini milik orang lain. Tidak boleh menadarkan sesuatu yang bukan miliknya. Sebagaimana tidak boleh juga menjual barang yang bukan miliknya. Tuh mobil bagus, kamu mau saya jual tuh. Harganya sekian, bayar. Ambil sendiri, padahal itu milik orang lain. Berkata Nabi SAW, la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh ditunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah atau dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Jadi hanya dibolehkan untuk apa? Menunaikan isi nazar apabila isi nazar berkaitan dengan sesuatu yang menjadi miliknya. Kalau saya sembuh, saya akan infak sekian dari uang saya. Itu boleh. Saya akan wakafkan tanah ini untuk masjid, untuk pondok, untuk madrasah. Kalau itu milik dia, ya. Adapun kalau bukan miliknya, maka tidak boleh. Itulah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yakuna fi mawdhi'in kana yu'badu fihi ghairullahi ta'ala. Li'alla yakuna dhari'atan li'ibadati ghairillahi ta'ala. Keempat, syarat wajibnya ditunaikan nazar adalah nazarnya tidak dilaksanakan di satu tempat yang di tempat itu suka diadakan peribadatan kepada selain Allah, agar tidak menjadi wasilah terjadinya perbuatan syirik, peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Umpamanya, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan menyembelih kambing di tempat angker ini nih. Tempat angker tersebut tempat orang memuja pohon angker tersebut. Atau saya akan menyembelih ayam di kuburan ini. Kuburan itu sering didatangi orang untuk dimintai doa dari si penghuni kubur. Pokoknya kalau itu tempat orang berbuat syirik, jangan tunaikan isi nazar di sana, walaupun isi nazarnya bagus. Seperti contohnya menyembelih kurban, boleh, bagus. Menyembelih kambing untuk kemudian dagingnya dibagi-bagi ke fuqara dan masakin, bagus. Tapi jangan sampai dilaksanakan di tempat yang suka dipakai berbuat syirik oleh manusia.
Karena pertama orang nanti menyangka, wah itu lagi berkurban untuk penghuni tempat itu. Lalu orang berbondong-bondong mengikutinya. Padahal kita tidak bermaksud begitu. Maka tidak boleh. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Thabit bin Al-Dhahak. Dia berkata, anna rajulan atan Nabiya alaihi salatu wassalam faqal inni nadartu an anhara ibilan bil buana. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, saya nazar mau menyembelih seekor unta di Buana, di sebuah tempat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana fiha wathnun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala yang dahulu di zaman jahiliyah pernah disembah? Sekarang sudah tidak, tapi pernah dulu tuh. Kalau umpah dilaksanakan di sana, dianggap menghidupkan kembali penyembahan terhadap berhala. Dia menjawab, lah, tidak ada, nggak pernah dari zaman dahulu tempat itu ada berhala yang disembah, nggak ada. Atau ditanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu dulu suka dipakai perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu? Nggak ada patung atau berhala yang disembah, tapi orang-orang suka mengadakan perayaan di sana. Apa aja perayaan yang berbau syirik, mengagungkan kelahiran dewa tertentu gitu ya, Valentines dan seterusnya. Suka diadakan nggak di sana? Dijawablah tidak ada. Udah, dua syarat ini. Di tempat itu tidak pernah dilaksanakan penyembahan kepada berhala, atau ada seremonial, upacara atau perayaan agama tertentu di sana, enggak ada. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, aufi binadarik fa innahu la wafa li nadarin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Kalau gitu tunaikan nadarmu, boleh di sana. Karena tidak boleh ditunaikan nazar kalau isinya maksiat kepada Allah atau dalam perkara yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Jadi syarat yang keempat, nazarnya wajib dilaksanakan bukan di tempat terjadinya perbuatan syirik di zaman dahulu atau ada aktivitas perayaan-perayaan yang berbau syirik. Kelima, syarat yang kelima adalah adamu i'tiqadin nadhir ta'thirun nadhar fi husulihi liman kana mu'allaqan nadharahu bihusuli syai'in muayyan. Syarat yang kelima, orang yang bernazar tidak boleh meyakini bahwa nazarnya ini bisa meraih sesuatu yang diinginkan dengan nazarnya bagi orang yang nazarnya mu'allaq. Nazar itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan nazar mu'allaq, ada yang nazar mutlaq. Nazar mu'allaq, para ulama menjelaskan hukumnya makruh. Adapun nazar mutlaq, maka ini sunnah. Diungkapkan, dan ketika sudah diungkapkan wajib ditunaikan. Yang sunnah dengan yang makruh itu mengucapkan nazarnya. Kalau nazarnya mu'allaq,
Makruh kalau mutlak sunnah. Tapi baik makruh ataupun sunnah, isi nadarnya dua-duanya wajib dilakukan. Contoh yang mu'allaq. Yang mu'allaq itu yang mensyaratkan teraihnya sesuatu untuk melakukan sebuah ketaatan yang menjadi isi nadarnya. Seperti contoh, sedang sakit, nggak kunjung sembuh, akhirnya dia bernadar, kalau saya sembuh saya nadar akan infak 100 juta untuk pembangunan masjid. Ini mu'allaq kok. Dia mau infak asal keinginannya terpenuhi terlebih dahulu. Ini mu'allaq namanya. Pada hakikat ini makruh. Kenapa makruh? Karena kok infak harus disyaratkan dulu dipenuhi keinginannya, ya enggak? Pada hakikatnya dia ini bakhil, pelit, enggak mau infak. Rajin mau infak harus dipenuhi dulu keinginannya, yaitu ingin sembuh. Makanya Nabi SAW menyatakan, wa innama yastakhriju bin nadar minal bakhil. Nadar itu hanya keluar dari orang bakhil, enggak mau infak, sayang kepada hartanya, maka baru dia mau infak asal ada asalnya tuh keinginannya terpenuhi. Ini mu'allaq. Adapun yang mutlak maka tidak ada syarat. Umpamanya tidak ada keinginan yang harus dia penuhi, sudah aja pokoknya saya nadar nanti begitu gajian 10% dari gaji saya akan infakkan. Nggak ada syarat apapun, itu mutlak, itu sunnah. Nah sekarang yang mu'allaq tadi, dia mau melakukan isi nadar asal ada asalnya nih. Keinginannya terpenuhi terlebih dahulu. Ternyata terpenuhi, dia sembuh. Akhirnya dia berkewajiban melakukan isi nadarnya. Maka yang kelima ini, tidak boleh orang yang bernadar meyakini bahwa keinginannya tercapai, terpenuhi karena nadarnya. Tidak. Kalau nggak nadar kayaknya saya nggak akan sembuh-sembuh. Nggak ada hubungan antara kesembuhan dia dengan nadarnya, nggak ada. Mau nadar mau tidak, kalau sudah waktunya sembuh ya sembuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, inna nadhar la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruhu wa innama yastakhriju bin nadhar minal bakhil. Sesungguhnya nadhar tidak akan mempercepat satu takdir pun atau memperlambat. Pokoknya tidak akan bisa merubah takdir yang Allah tetapkan. Kalau orang sakit ditakdirkan, lalu kelak ditakdirkan sembuh, itu karena memang takdir Allah. Bukan sembuhnya karena nazar dia. Mau nazar mau tidak tetap akan sembuh. Sesungguhnya nazar tidak akan memajukan sesuatu pun dari takdir Allah atau mengakhirkan. Wa innama yastakhriju bihi minal bakhil. Nadar itu hanya keluar dari diri orang yang bakhil. Berdasarkan hal itu, kalau umpama kita bernadar, kalau saya lulus ujian, saya akan nadar infak umpamanya 1 juta. Ternyata lulus. Ingat, lulusnya bukan karena nadarnya. Mau nadar mau tidak, dia tetap akan lulus karena takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun dia infak, ya itu tadinya dia pelit nggak mau infak. Tapi untuk memotivasi dia, akhirnya dia nadar, kalau saya lulus ujian, saya akan infak 1 juta. Tadinya bakhil, baru hartanya keluar karena nadar tersebut.
Dari sini kita mengetahui adanya pernyataan yang sepintas seperti kontradiktif di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukum nazar makruh, tapi kalau sudah terucap wajib ditunaikan. Ada yang menyatakan hukum nazar adalah sunnah karena bernilai ibadah. Mana yang benar? Maka jawabannya tadi, kalau nazarnya adalah nazar mu'allaq, mu'allaq itu tadi disyaratkan, maka makruh sebenarnya. Karena apa? Karena nazar yang disyaratkan menunjukkan kebakhilan dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Kalau saya sembuh, saya akan saum. Kalau saya sembuh, saya akan infak. Kalau saya sembuh, saya akan baca Quran berturut-turut 7 hari, 1 juz umpamanya. Kalau saya lulus ujian, saya akan tamatkan baca Al-Quran 1 bulan. Odoj sehari 1 juz umpamanya. Nah, saum, baca Quran, infak, itu kan ibadah yang sebenarnya sunnah dilakukan tanpa harus nazar, ya enggak? Tapi karena bakhilnya dia dengan ibadah dan amal soleh, dia baru mau melakukannya asal keinginannya terpenuhi terlebih dahulu. Bakhil dia. Maka sikap bakhil tersebut adalah tercela. Maka nazar mu'allaq, nazar yang disyaratkan terpenuhinya keinginan orang yang bernazar terlebih dahulu, itu hukumnya makruh. Dia baru melakukan ibadah amal soleh dan kebaikan kalau keinginannya terpenuhi terlebih dahulu. Seolah-olah ada ketidakikhlasan, ada keterpaksaan. Ini makruh. Nazarnya makruh, tapi kalau nazar itu sudah terucap, wajib ditunaikan. Yang apabila tidak ditunaikan, maka dia berdosa. Adapun sebagian ulama menyatakan nazar itu sunnah, bernilai ibadah. Makanya di sini disebutkan salah satu bentuk ibadah adalah nazar. Ada perintah Allah, ada pujian Allah kepada orang yang menunaikan nazar, dan dari sini disimpulkan nazar ibadah yang disunnahkan. Kok beda tadi makruh ini sunnah? Karena beda jenis nazarnya. Yang makruh adalah nazar yang mu'allaq. Adapun yang sunnah adalah nazar yang mutlak, yang tidak harus disyaratkan terpenuhinya keinginan dia terlebih dahulu. Seperti umpamanya, nanti saya kalau punya uang, berapapun uang yang saya dapat, 20% di antara saya akan infakkan. Sudah. Tidak ada syarat tertentu. Umpamanya, ya, nanti di bulan yang akan datang saya nazar akan melakukan saum ayyamul bid. Tidak ada syarat apapun. Maka saum ayyamul bid menjadi wajib bagi dia untuk memotivasi saja agar tambah semangat, tambah ketat dalam menjaga saum yang utama ini. Ini mutlak, maka ini sunnah. Karena bisa menunjang pelaksanaan ibadah yang tadinya sunnah menjadi lebih terjaga bagi dia kalau dinazarkan oleh dirinya, ya. Inilah penjelasan kita tentang nazar di hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Dipersilakan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah antum ajarkan di kesempatan sore hari ini. Baik Ustaz, untuk selanjutnya dalam sesi tanya jawab ini kita akan coba angkat pertanyaan yang pertama melalui pesan WhatsApp.
Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz. Pertanyaannya, kalau lupa berapa jumlah nazar dan sumpah yang telah dilanggar selama ini, bagaimana kafaratnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Kita pernah bersumpah beberapa kali dan beberapa kali juga dilanggar. Saking seringnya sudah nggak kehitung. Demikian juga nazar. Kalau nazar tersebut masih memungkinkan dilaksanakan, laksanakan. Walaupun itu kita lakukan sebelum kita dapat hidayah. Mungkin 10 tahun, belasan tahun yang lalu, sampai sekarang belum ditunaikan, tunaikan sekarang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika di zaman jahiliyah, sebelum beliau masuk Islam, beliau bernazar mau iktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Itu di zaman jahiliyah dan belum dilaksanakan. Lalu setelah beliau masuk Islam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Aufi nadharak." Tunaikan nazarmu sekarang. Lalu ditunaikan iktikaf semalam. Jadi kalau isi nazarnya masih memungkinkan untuk dilaksanakan, laksanakan sekarang. Demikian juga isi sumpah. Kalau isi sumpahnya mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan belum tertunaikan, dan masih bisa ditunaikan sekarang, tunaikan sekarang. Seperti kalau saya nanti punya rizki, saya akan infak. Ternyata berkali-kali dapat rezeki tidak infak juga. Sampai umpamanya sekarang, maka tunaikan sekarang. Infak dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sekarang. Itu kalau masih memungkinkan, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktunya, laksanakan sekarang. Tapi sudah lupa lagi apa saja isi sumpahnya, isi nazarnya, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian bisa. Ingat-ingat semaksimal yang kita mampu mengingatnya. Laksanakan sesuai dengan yang kita ingat. Baik itu isi nazar ataupun isi sumpah, laksanakan sekarang. Ya, kalau umpamanya tidak bisa dilaksanakan, silakan bayar kifarat sumpahnya. Kasih 10 orang fakir miskin, atau baik makanan atau pakaian. Kalau tidak mampu karena memang ekonomi tidak memungkinkan, saumlah 3 hari berturut-turut untuk 1 sumpah yang dilanggar. Kalau kita nggak ingat semampunya, ternyata 10 kali, ya lakukan kifaratnya 10 kali. Kasih 10 orang fakir miskin untuk 1 kali pelanggaran. Kalau 10 berarti ya 100 orang fakir miskin kasih, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Ahmad di Riau. Silakan Bapak Ahmad. Begini Ustaz, kita dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidur, entah itu pakai infus, entah itu demam panas, tidak mungkin pakai air. Bagaimana cara tayamumnya? Apa harus kita cari debu atau cukup menepuk tempat tidur ya, atau dinding gitu kan? Baik. Atau memang harus debu nyata, debunya di tangannya gitu. Demikian Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik.
Orang yang tergolek di ruang perawatan di rumah sakit, dipasang alat, kemudian infus dan seterusnya, datang waktu sholat, dia nggak bisa ke WC, dia BAB di sana, BAK di sana, nggak bisa wudhu, tidak bisa membersihkan najis, bahkan tidak bisa tayamum, karena harus steril dari apa? Dari debu. Nggak boleh ada debu. Bahkan yang ngelayat pun harus memakai pakaian khusus umpamanya ya. Apa bisa bertayamum? Nggak bisa karena nggak ada debu. Tidak boleh menepukkan tangan ke spray yang bersih habis dicuci karena nggak ada debu. Atau ke dinding yang dinding juga setiap hari sehari 2 kali dilap karena harus steril umpamanya. Dia tergolek di sana, wudhu nggak bisa, membersihkan najis tidak bisa, tayamum tidak boleh. Apa yang harus dia lakukan? Gugurlah kewajiban bersuci dari dia tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Karena syarat suci dari hadas dan suci dari najis itu syarat sahnya sholat. Kalau mampu bersuci baik dari hadas ataupun dari najis, wajib bersuci. Kalau tidak mampu, gugur kewajiban memenuhi syarat bersuci ini. Silakan sholat walaupun masih ada najis. Silakan sholat walaupun berhadas baik kecil ataupun besar. Wudu nggak bisa, mandi nggak bisa, tayamum tidak bisa. Silakan sholat walaupun dalam keadaan berlumuran najis atau tidak bersuci. Gugur kewajiban bersuci. Kewajiban sholatnya tidak gugur. Sama dengan syarat sahnya yang lain. Contoh syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Nggak sah kalau menghadap ke arah yang lain kalau mampu. Adapun kalau tidak mampu, gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Silakan sholat menghadap kemana saja. Baik umpamanya ketika di kendaraan atau ketika di suatu tempat kita nggak tahu arah barat, timur, utara, selatan, arah kiblat mana nggak tahu, silakan sholat menghadap kemana saja yang menurut dugaan kuat dia itulah arah kiblat. Ternyata bukan, nggak masalah, sah tetap sholatnya. Jadi menghadap kiblat, tahu waktu atau sudah masuk waktu, menutup aurat, termasuk suci dari hadas dan najis adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu gugur kalau kita tidak mampu memenuhinya tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Silakan sholat walaupun tidak menghadap kiblat bagi yang tidak mampu. Silakan sholat walaupun tidak menutup aurat bagi yang tidak mampu. Umpamanya di hutan nggak ada pakaian, nggak ada daun untuk menutupi aurat terbuka, datang waktu sholat, silakan sholat dalam keadaan aurat terbuka. Silakan sholat bagi orang yang tidak mampu menghilangkan najis ataupun hadas dari dirinya karena kondisi yang tadi. Sholatnya tetap sah seperti orang normal karena ketidakmampuan memenuhi syarat sahnya sholat berupa kesucian, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Majmu' Tsamin. Ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Yang paling disesalkan dewasa ini adanya kesalahan fatwa, kata beliau. Orang tergolek di rumah sakit, dipasang alat-alat di badannya, nggak bisa kemana-mana, buang air di sana, berlumuran najis, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Lalu orang yang melayatnya bilang, kamu nggak wajib sholat.
Percuma sholat juga ada najis. Percuma sholat juga nggak bisa tayamum ataupun wudhu. Bebas. Ini kekeliruan. Akhirnya dia mati di rumah sakit dalam keadaan tidak sholat berhari-hari. Akibat apa? Salah fatwa. Yang gugur bukan kewajiban sholatnya, tapi yang gugurlah kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat. Silakan sholat dalam keadaan seadanya. Itu pertama. Kedua, kalau boleh membawa tanah, maka boleh walaupun harus mengumpulkan tanah, umpamanya dia mutayamum. Di kamar itu nggak ada debu, semuanya serba bersih. Lantai juga baru aja dipel gitu ya, nggak ada debu. Semua baru divakum, tapi boleh membawa tanah ke sana. Boleh minta tanah, walaupun umpamanya di kain atau di tisu, ya, bawakan tanah, kemudian dia tepukan kedua telapak tangannya, kemudian dia tayamumkan ke dirinya. Kalau secara medis itu boleh bagi orang yang sakit demikian, lakukan. Kalau dia tidak mampu, boleh ditayamumkan oleh orang lain, ya. Dia tepukan tangannya, telapak tangan, lalu dia usapkan ke wajah dan tangan orang yang sakit itu sampai ke pergelangan. Boleh. Kemudian sholat dalam keadaan demikian. Ya, kalau masih bisa dibawakan tanah. Tapi kalau kondisinya seperti pertama tadi, steril, nggak boleh ada debu ke sana, tidak boleh menyentuh air, tidak boleh menyentuh debu, lakukan sholat seadanya, walaupun tidak tayamum, tidak wudhu, walaupun umpamanya tubuhnya berlumuran najis, sholatlah dalam keadaan demikian sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. InsyaAllah kita akan jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.